ragukan ya, beliau warga asli Surabaya nih. Tolong inget-inget loh bapakku sing gua iki ya. Waduh. Nah, jadi malam ini kita ngopi santai ya di warteg. Tuh. Seru-seruan Rek ya, tadi sebagian peserta sudah pulang duluan. Nah, ini tinggal kita berdua ini ya, kita sambil ngopi ya. Ini Pak, kenapa sih Bapak sekarang ini nyalek? Dan kenapa Nasdem? Ya, saya nyalek dari Partai Nasdem ya karena partai ini mempunyai beberapa keistimewaan. Ya. Pertama, partai ini anti mahar. Jadi seorang caleg itu tidak perlu ya memikirkan administrasi dan segala macamnya untuk mencalekkan diri. Kemudian yang kedua, Partai Nasdem ini ada kesetaraan, ya kesetaraan di dalam arti apakah dia senior, apakah dia pengurus, apakah dia pendatang baru, semuanya sama, mempunyai hak dan kesempatan yang sama di dalam percalekan. Dengan proporsional terbuka, suara terbanyak dia yang sebagai pemenang, ya. Jadi kesetaraan itulah. Kemudian Partai Nasdem ini juga salah satu yang pertama mencalonkan Pak Anies ya. Kebetulan Pak Anies ini menurut saya seorang akademisi ya, mempunyai visi bagaimana kesetaraan menuju keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Nah, itulah yang kita dukung sehingga masyarakat terutama di Surabaya ini wis gak ono meneh sing mikirno kesehatan, gak susah-susah birokrasinya, gak susah-susah ngurus BPJS maupun ambulan. Kemudian pendidikan gampang ya, sistem SUN tidak mendiskriminasikan siswa yang pintar dan tidak pintar. Kemudian tentang bagaimana kita juga berekonomi, terutama mikroekonomi ya Jeng ya. UMKM ini juga kalah mat yang ada ya. Nah, UMKM inilah yang produk lokal yang banyak homemade, ya itu harus kita tingkatkan. Jadi kesetaraan di dalam menuju keadilan sosial, setara di bidang hukum, setara di bidang ekonomi, dan tentunya menuju kesetaraan di bidang sosial. Nah, inilah harapan kita. Saya mencalekkan diri melalui Nasdem sehingga apa yang menjadi visi, misi, dan keinginan masyarakat bisa terimplementasi dengan baik. Ya, itulah harapan kita. Dengan apa? Dengan perubahan. Nah, saatnya inilah perubahan untuk menuju tentang kebaikan, bukan merubah menjadi lebih jelek, tetapi hal-hal yang jelek kita hilangkan, hal yang lebih baik kita tingkatkan. Gitu Jeng. Waduh, ya beji wes sampai bingung mau nanya apa ya, sudah dijawab semua sama beliaunya. Nah, ini Pak, saya ini kan kebetulan mantan Ning ya. Wah, Ning Surabaya. Pantesan ya. Si Ayu ya. Kebantu filter ini Pak ya. Nah, jadi sekarang ini kan eranya semuanya masuk ke teknologi gitu ya. Jadi kalau di zaman saya dulu kan fakultas-fakultas ideal itu misalnya arsitek, komunikasi gitu Pak ya, kemudian hukum, kedokteran gitu kan. Sekarang kayaknya sudah berubah ya zaman, bahwa semua fakultas atau semua keilmuan ternyata punya potensi menjadi sebuah masa depan yang gemilang. Nah, sekarang dengan Nasdem yang mengusung Bapak Anies ya, kemudian kebetulan kita sama-sama berdua nih dengan bendera yang sama. Nah, dengan Pak Yoyo yang punya background dan sekarang pun juga masih eksis sebagai praktisi hukum di Surabaya nanti Pak, andai kata nih, bismillah yo ya. Kita saling doain ya Bapak lolos di provinsi. Nah, target utamanya nih, target utamanya yang menunjang provinsi sekaligus mengangkat bendera kita gitu ya. Dari sisi aspek hukum Pak, apa kira-kira? Ya, sebelum saya bicara tentang aspek hukum ya, bagaimana sistem hukum, tujuan hukum kita ini ya, secara knowledge itu adalah bagaimana menciptakan kepastian hukum. Kemudian dari kepastian hukum timbullah rasa keadilan hukum itu. Nah, dari keadilan ini tentunya ada kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Nah, dan ini tidak boleh ketiga elemen ini bersifat alternatif, tetapi harus kumulatif.
Ya tidak boleh kepastian itu berdiri sendiri, kemudian keadilan berdiri sendiri. Tetapi kepastian itu sudah mencakup rasa keadilan dan kemanfaatan hukum itu. Sehingga nilai-nilai hukum, norma-norma yang dibuat itu bermanfaat dan suatu ikatan, suatu kumulatif. Ya, tidak boleh alternatif berdiri sendiri. Nah, untuk itulah di masyarakat ini kadangkala kita kalau berurusan dengan pihak para penegak hukum, ya kita punya hak sebagai kalau penegak hukum punya upaya paksa, masyarakat punya upaya hukum, itu kadang-kadang kontradiktif. Ya. Tetapi ya dalam penyelesaian hukum, terutama di aparat penegak hukum, ya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia itu pintu pertama adalah kepolisian, kedua kejaksaan, ketiga adalah pihak pengadilan. Ya. Tiga elemen ini yang dinamakan criminal justice system atau sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Terutama di kepolisian, di kejaksaan, di paradigma hukum itu yang dulu adalah law is law, hukum adalah hukum, adalah paradigma yang normatif, ya. Yeah. Jadi kalau orang bersalah ya harus dihukum. Tetapi ada sekarang pandangan paradigma yang namanya restoratif justice, ya. Yeah. Jadi adalah hukum yang berkeadilan. Restoratif justice ini diadopsi dari peradilan anak. Dari peradilan anak yang dikembangkan, ya artinya ada sistem kesepakatan di situ, ya Berdasarkan nilai-nilai ya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, Pak, ya. ya nilai kemanusiaan, terus budaya yang ada, local people, dari adat istiadat yang dari nenek moyang kita dulu ada penyelesaian. Nah, dari restoratif justice ini bisa menjamin, ya tidak harus orang salah harus dipenjara, tetapi dengan adanya kesepakatan, ya yang destruktif, yang merusak itu akan dibangun kembali, ya dibangun kembali sehingga para pihak yang baik korban, baik pelaku, dan ada pihak yang terikat tokoh masyarakat itu ikut dalam restoratif ini penyelesaiannya, ya. Jadi disitulah nanti kepastian hukum akan terjadi, rasa keadilan akan terjadi. Jadi ada dua paradigma sebenarnya. Dan ini di tingkat kepolisian itu sudah ada peraturan Kapolri. Di tingkat kejaksaan sudah ada peraturan. Jadi jangan sampai ada semacam hilang kambing menjadi hilang sapi. Oh, itu adalah paradigma yang kuno sekali. Nah, hukum kita adalah hukum modern, yaitu hukum modern itu ada kepastian hukum, ada rasa keadilan, kemudian ada kemanfaatan, ya. Nah, kemudian cara penyelesaiannya ada dua paradigma, law is law, hukum dengan kepenjaraannya, kemudian hukum dengan kesepakatan tidak harus mulai penjara. Ya, tentunya tidak semua kasus-kasus pakai restoratif justice seperti extraordinary, teroris, narkoba.